saya ingat itu misalnya pesan-pesan dari orang tua saya gitu ya. Kalau rezeki itu nggak akan kemana. Waktu itu saya ingatlah beli barang di Pegadaian kan. Dan betul, saya terbeli berlian palsu gitu. Yang harganya mungkin cuma 10 juta, saya beli 80 juta. Sorry, padahal Bang Edi ketika itu belinya di Pegadaian. Iya. Tapi itu palsu ternyata. Iya. Oke, terus? Iya. Jadi ya baru 5 menit setelah saya beli, saya balik lagi ke Pegadaian yang sama gitu kan. Yang dia bilang bahwa setelah meninggalkan konter, komplain tidak dilayani gitu. Saya langsung sadar, saya tidak marah situ, bahwa teman-teman petugas di konter itu ingin melepaskan sakitnya. Beliau sakit dan beliau ingin melepaskan sakitnya, dan saya yang menerima gitu kan. Tapi setelah saya tahu barang itu palsu, saya jual ke teman saya. Saya beli 80 juta, saya jual 11 juta. Saya nyatakan ke beliau, ini tengahnya berlian palsu Maisonette. Maisonette. Di luar negeri pun orang mendeklar ini Maisonette. Sekarang saya juga declare ke kamu, ini Maisonette. Pinggirannya giwang ya, pinggirannya berlian dan emas gitu ya. Yang saya jual kamu 11 juta. Saya berharap banget sama kamu, jangan melepaskan lagi sakit pada orang lain. Kamu juga declare ini, bahwa ini bukan berlian tapi ini Maisonette, berlian tiruan yang kemiripannya sampai 90% gitu. Ya udah kamu jual aja ke orang 12, 13, 14 atau 15 lah, masih harga wajar ya. Karena dia perkeratnya Maisonette itu memang kisaran 4 juta, 5 juta ditambah rangka berliannya kan. Jadi ya sakit itu lepas, selesai sampai di saya. Tidak ada lagi orang yang merasakan setelah itu gitu ya. Jadi itu sekali-sekalinya saya tertipu karena terbayang untung yang besar. Misalnya saya beli 80 juta, waktu itu saya terbayang bisa laku 130 juta gitu. Nah, itulah pelajaran buat saya, nafsu kita kadang-kadang yang membuat kita terpeleset gitu. Tapi, ini tapi ya, sebenarnya selama 20 tahun ini saya puluhan kali tertipu. Tapi bukan gara-gara terbayang profit ataupun keuntungan yang besar, lebih kepada air mata gitu. Orang yang datang dengan air mata, tolong mas saya Bang Edi, anak saya mau diusir nih, saya rumah saya disita segala macam, seperti itu ya. Saya bantu, pokoknya kita. Orang-orang macam itu dari mana sih Bang? Ada juga yang kenal dari sosmed, dari Twitter. Kadang-kadang saya bertengkar dengan istri untuk ngebelain orang yang baru saya kenal gitu ya. Oh, kamu jangan berprasangka buruk, orang jangan susun begitu. Saya bilang ke istri begitu ya. Dan salah satu kelemahan dan juga mungkin kelebihan saya adalah saya selalu berprasangka baik pada orang lain. Ya, saya menganggap itu sebuah kelebihan, saya diberikan hati yang luar biasa oleh Allah, tapi orang-orang lain menganggap itu sebuah kelemahan saya yang harus dimanfaatkan. Iya. Gitu. Oke. Ya, jadi ya seperti yang Kang Reza bilang tadi, saya baru kenal beberapa hari sama orang di Twitter, lalu dia bisa menipu saya seperti itu ya. Tapi pada prosesnya kan ada berbulan lah ibaratnya kan. Ibaratnya kita talangan belikan rumah dulu gitu kan. Misalnya nanti dia mesti cicil pakai emas selama berapa tahun gitu kan. Lalu misalnya pada tahap nyicil itu dia kesulitan, lalu kita support lagi dana untuk dia modal dagang gitu kan. Ternyata dia pakai buat main forex. Orang baru kenal dibeliin rumah coba di Jakarta lagi rumahnya, ya Allah. Iya, itu sebuah kisah nyata yang sering saya menjadi bulan-bulanan sama istri saya gitu. Mana tuh buktinya? Katanya feelingnya tajam, katanya itunya nalarnya kuat ya. Itu buktinya kena deh. Ya, saya bilang ke istri saya, kalau misalnya seseorang datang ke saya menawarkan keuntungan, ini bisa untung 1 miliar nih, ini bisa untung sekian nih. Bahkan yang terakhir itu yang ada kasus yang kerugian 1 triliun yang di BSD itu, saya ditawarin untung 9 miliar. Nah, sorry, yang di BSD itu apa tuh? Itu investasi atau apa? Iya, intinya toko emas lah, toko emas yang menawarkan keuntungan pada para investornya. Misalnya emas 1 kilo harga 900 juta, dia nawarin ke orang, nanti saya bayar 1,5 M tapi duitnya 5 bulan. Gitu. Atau misalnya orang datang ngantarin perhiasan, gitu, perhiasan yang bekas atau apalah gitu kan, atau yang dari Pegadaian gitu kan.
1 kilo misalnya harganya 600 juta, nanti saya bayarin 1 M tapi kasih giro 3 bulan 4 bulan. Ya, artinya kan ada unsur flexing juga di situ kan. Ya dia menurut saya terlalu berani berspekulasi gitu. Kita bisa jelaskan ibaratnya orang-orang para pengacara atau siapapun lah bisa menjelaskan dengan fafifu waswas. Tapi saya singkat aja jelasnya, riba gitu. Singkat aja cara kita menjelasnya, riba gitu. Itu yang bikin hancur gitu. Makanya terjadilah yang kerugian sampai 1 triliun itu yang sekarang orangnya masuk penjara gitu. Jadi saya pernah ditawarin, ibaratnya saya nge-share foto perhiasan 19 kilo perhiasan gitu ya, yang saya beli di Pegadaian lebih kurang 10 M gitu ya. Dia nawar sampai puluhan kali nelfon ke saya, dari nawaran misalnya 13 M, 14 M sampai dia nawar 19 M. Waktu itu Desember 2021, dia janjikan pembayarannya Agustus 2022. Dengan 8 bulan dia berani memberikan keuntungan 100%. Wow. Jadi emas 75% itu normalnya pada pedagang akan beli di angka 77%. Karena kalau beli dari agen kan 85% kan ada ongkos bikin dan segala macam di situ kan. Saya beli emas 75 itu saya beli kepada 73%. Dan dia menawar ke saya 140%. Bayangkan di atas harga LM, di atas harga ini 100% yang kaya harga kan, dan dia nawar ke saya 140%. Ibaratnya barang yang modalnya 11 M dia nawar 19 miliar. Artinya saya juga kena iming-iming, ada kebayang untung lebih kurang 8 miliar gitu. Tapi sempat masuk itu Bang, atau enggak? Saya udah bilang tadi, kalau seseorang menawarkan ke saya keuntungan 50 juta, 100 juta, 1 M, saya nggak akan tergiur. Saya mungkin memang sempat agak sedikit goyang lah gitu ya. Oh, ini kayaknya duit besar nih gitu ya. Tapi ya, saya masih dijaga sama Allah ya. Dan saya konsisten di situ bahwa saya tidak akan tertipu oleh yang namanya iming-iming keuntungan sekian. Kecuali memang orang yang datang menjual deritanya, dia dengan air matanya, bawa keluarganya, semua bawa orang tuanya. Oh gitu, saya kesini bawa anak saya kali ya. Gampang banget cuy ditipu cuy. Itu hal yang berbeda ya. Maksudnya kita memang tidak bisa membaca hati orang lain karena Allah memang tidak menganugerahi kita kemampuan untuk membaca hati orang lain gitu ya. Hati manusia siapa yang tahu gitu kan? Kita tidak pernah tahu soal itu gitu ya. Tapi ya kalau misalnya sesuatu kita lihat tidak masuk di akal, ini misalnya emas ditawarin keuntungan 100%, ditawarin itu, ini kan nggak masuk akal. Kita kan udah lama main emas nih. Keuntungannya berapa sih? 2%, 3% kan? Lalu ada yang nawarin untung 100%. Artinya ada yang tidak benar di situ gitu ya. Ya itu disitulah nalar kita berjalan. Itu berbeda dengan orang yang datang bawa anak istrinya nangis-nangis gitu. Jadi tolong ini para karyawannya Bang Edi, tolong ini dijaga nih, raja terakhir nih gampang goyah soalnya nih hatinya nih. Tolong dijaga bener-bener nih. Ketemu di jalan orang nangis-nangis bisa goyang nih orang nih. Kacau deh. Oke, jadi Bang, segitu bencinya Bang Edi sama praktek riba berarti ya. Termasuk dengan ini di Twitternya kan pelaknat pinjol ya kan, di bio Twitternya kan. Bang Edi juga sering ngebantu orang-orang yang terbebas dari pinjol. Jadi gini Bang, sebetulnya rahasia sukses kita bisnis emas, baik itu perhiasan atau berlian, itu di mana Bang? Apakah di modalnya harus besar? Apakah harus di pengetahuannya yang harus besar? Apa harus di circle linknya yang harus besar? Nah itu di mana yang paling penting menurut Bang? Iya, jadi kalau teman-teman mau berkunjung ke toko emas itu ya, hampir semua toko-toko emas itu nggak ada yang misalnya mulai dari modal sekian miliar, nggak ada. Rata-rata memang mereka mungkin generasi kedua, generasi ketiga itu mulai betul-betul dari kecil gitu. Ada yang misalnya mulai modalnya mungkin hanya beberapa gram emas gitu ya, bukan yang langsung kilo-kiloan seperti itu ya. Tapi mereka merintis sekian puluh tahun. Nanti mungkin dia generasi keduanya yang meneruskan gitu ya, seperti itu ya. Jadi tidak ada istilahnya yang tiba-tiba ada kucuran dana dari bank sekian miliar, nggak ada seperti itu. Kalau misalnya toko emas mulai bermain-main dengan dana pinjaman dari bank sekian-sekian, insya Allah ada waktunya bangkrut ataupun terpeleset. Gitu. Oh, jadi menurut pengalamannya Bang Edi sendiri, toko emas yang sampai hari ini survive itu adalah mereka yang murni pakai modal sendiri dan muterin modal itu berarti. Jadi teman-teman yang masih survive hari ini itu adalah orang-orang yang dijuluki kampungan gitu. Kampungan nggak mau nggak mau ngikutin gaya-gaya sekarang. Ayo pinjam uang dari bank, pinjam uang dari mana gitu. Jadi kita istilahnya kampungan tuh. Tapi itulah keyakinan yang harusnya memang mereka pegang gitu. Mereka hanya ibaratnya seadanya, secukupnya, karena emang kalau
kalau bisa kita bilang mau cukup, nggak ada cukupnya kan. Betul. Tapi mereka bisa mencukupi gitu ya. Ya udahlah, modal mereka seadanya, mereka berjual beli ibaratnya sewajarnya, tidak ada yang misalnya mereka bernafsu pingin segera ini, pengen segera itu. Pada tahap-tahap tertentu yang sering terjadi adalah anak-anak muda yang bernafsu pingin ini pingin itu, minjam sana sini, akhirnya buat modal kelihatan besar ya. Itu tadi yang saya ceritakan, yang 1 triliun kerugian itu anak muda umur 38 tahun. Oke. Ya, anak muda, saya lebih kurang di bawah saya setahun 2 tahun lah gitu. Intinya ya, kita bernafsu dan kita tidak mampu mengendalikan nafsu itu, itulah yang akan membuat kita terpeleset gitu. Berarti Bang Edi bisa jadi besar seperti sekarang ini, bisa punya brand sendiri, Minigood ini. Berarti pure murni modal itu ya dari penggulungan tadi itu ya? Ya, jadi ya Mas Reza, kita apa namanya, kalau misalnya dibilang sebesar ini sebesar itu ya, intinya Minigold ini mungkin ya, mungkin orang membayangkan bisa lebih besar ini kalau misalnya ada kucuran dana dari bank, mungkin bisa lebih banyak orang bilang kemungkinan itu. Tapi saya berkeyakinan seperti ini jalan yang ibaratnya digariskan, seperti ini jalan yang harus saya tempuh. Saya tidak harus minjam dari bank, minjam dari segala macam gitu. Orang bisa cek semua dari mana, itu nggak ada misalnya Bang Edi punya utang sekian, nggak ada cerita, nggak ada plafon di bank atau apa, nggak ada seperti itu. Karena memang saya yakin itu prinsip-prinsip yang saya pegang itu sejauh ini itulah yang menjaga saya, karena memang saya dulu pernah terpleset gara-gara riba itu. Apa tuh Bang? Ya? Kapan itu? Ini kan tadi kan ada skip tuh. Saya cerita hanya baru tahun 2 tahun pertama kan. Iya. Di tahun keempat itu saya udah punya karyawan 20 orang di bengkel perhiasan workshop. Oke. Ya, saya disuplai berlian sama supplier India itu 200 karat, 300 karat, ya main kasih aja percaya gitu kan. Oke. Saya punya itu. Lalu saya udah beli mobil, beli ini segala macam gitu kan. Tapi saya disuruh bukain giro. Ya, bukain giro tiap tanggal 10, tiap tanggal 20 saya mesti bayar sekian gitu kan. Oke. Dan pada tahap itulah saya ibaratnya bermudah-mudah di dalam merugikan, menjual rugi barang perhiasan saya gitu. Bukan gara-gara ada narkoba, diskotik, perempuan, nggak ada sama sekali. Saya analisa itu kenapa saya bisa bangkrut. Ternyata itu ada akumulasi dari kerugian tiap jual barang. Saya demi nutupin urusan dengan bank itu misalnya 50 juta tiap 10 hari. Saya kadang-kadang uang belum ada, tapi udah mau jatuh tempo nih, bayar nih kan. Saya bayar ibaratnya terpaksa, kadang-kadang barang saya yang modalnya 5 juta, saya jual 4 juta, modal yang 10 juta, saya jual 9. Tapi akumulasinya setelah 3 tahun, ceker, berasa gitu kan. Kalau saya sampai harus menjual semua aset saya, menjual mobil saya, dari punya mobil saya itu baru umur berapa, anak muda potensial, punya mobil segala macam, saya jual semua. Itu posisi sudah menikah ketika itu? Belum. Ya, Oke. habis semua gitu. Jadi ya, apa yang saya ibaratnya hari ini bacot segala macam, itu memang saya udah balik dari sana gitu. Udah pernah ngalamin itu ya. Ya. Jadi ketika ibaratnya saya memulai hidup setelah selesai dari rubah itu, saya memulai hidup minus 800 juta. Minus 800 juta. Nih, ini nggak pernah kita tahu. Jadi ternyata pernah rugi sampai 800 juta. Iya, aset saya habis semua, saya punya utang 800 juta. 800 ada tahap-tahapnya di saya, hampir saya kabur ke kampung atau saya bunuh diri. Ada tahap-tahap seperti itu. Tapi saya ibaratnya tercerahkan oleh seseorang yang sebelumnya tidak saya anggap sebagai seseorang yang luar biasa gitu ya. Ya, dia bilang, ngapain kamu panik segala macam, pokoknya kamu komitmen mau bayar tiap minggu, tiap bulan bayar, udah bayar aja. Bayangkan yang 800 juta itu saya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk melunasinya. Berapa lama Bang? Dari kebangkrutan itu terus bisa berdiri lagi berapa lama? Itu lebih kurang saya kan, karena saya emang ilmunya udah cukup mumpuni di situ, saya naksi beli-belian. Tetap ada penghasilan saya tiap bulan tuh 40 juta, 50 juta, saya cicil sebulan saya 10 juta, 20 juta. Yang seharusnya tiap bulan saya bayar 100 juta gitu ya. Saya bayar 20 juta. Tapi ya bertahun-tahun yang harusnya itu berapa bulan ataupun misalnya setahun lunas, itu akhirnya sampai 7 tahun. 7 tahun baru bisa berdiri lagi. Iya, 7 tahun baru lunas. Bayangin tuh. Jadi nggak akan mudah bagi kita untuk survive setelah kita terpleset riba. Itu tanpa bunga loh. Saya utang ke beliau berapa, itu aja yang dihitung tanpa bunga sama sekali. Memang nggak ada bunga karena kita utang berlian kan. Berlian ya. Itu pun kepada supplier ya. Dan beliau itu apa namanya, sampai hari ini masih menaruh rasa hormat kepada saya. Karena saya tidak kabur, saya tidak itu ya. Karena saya beranggapan utang ini memang akan saya bayar juga, walaupun di dunia nggak dibayar, tapi di akhirat akan dibayar kan. Mana orangnya non muslim lagi
repot nyari nanti kemana saya mesti nyari dia gitu. Bener. Beda server ya Bang? Iya, beda Ya udah. server, beda server Iya, gitu iya, kan. iya. Oh iya. Jadi ya butuh 7 tahun bagi saya untuk melunasi itu gitu ya. Jadi ya kenapa saya marah-marah kemarin juga ada kasus sedikit di anak-anak kan. Soal apa namanya Shopee Pay atau apalah gitu ya, segala macam. Ya itu saya marah betul tuh. Maksudnya saya berulang-ulang kali bilang jangan seperti itu, jangan ya istilahnya bermudah-mudah dalam berhutang gitu ya. Tapi ya sempat ada kecolongan juga, ada kejadian seperti itu ya. Intinya memang kita tidak boleh lengah. Kita harus terus edukasi, terus ingatin orang. Ayolah teman-teman semua kita jauhi ini, kita hindari ini gitu ya. Karena apa yang saya ucapkan itu saya udah ngalami sendiri. Bukan yang mau nakut-nakutin segala macam, bukan gitu kan. Saya kan nggak nyuruh orang harus beli mini gold juga kan. Nggak nyuruh itu. Dia silakan beli emas yang manapun yang menurut dia suka gitu. Terserah aja mau beli yang mana. Tapi intinya ada sesuatu yang dia pegang, yang dia simpan gitu ya. Karena gini Bang, biasanya itu kan orang itu kan kalau emas nih ya, butuh dana besar biar dia punya buyback power yang gede juga. Nah, itu gimana tuh kalau kayak begitu tuh Bang? Ya dengan karena kalau misalnya kita ngandelin perputaran uang sendiri itu lama kan. Iya. Sedangkan kan kadang peluang itu kan munculnya tiba-tiba tuh Bang. Iya. Iya kan? Kayak misalnya tiba-tiba ada buybackan 100 gram nih. Iya. Tapi kita nggak punya dana. Coba kalau kita ngutang di bank kan cepet tuh Bang, cepet cair ya kan, kita bisa. Nah itu tuh gimana menurut Bang Edi? Ya ini kita seperti dibisikin oleh jin atau setan ibaratnya. Oh coba kalau begini, coba begini, seandainya begini. Itu kan lebih kepada angan-angan kita. Pada faktanya kan tidak begitu. Tapi kalau misalnya memang koneksi kita udah baik, integritas kita bagus, misalnya kredibilitas kita bisa dipercaya dan kita punya nama baik yang selalu dijaga gitu. Misalnya Kang Reza mau buyback 100 gram, ada orang buyback 1 gram, Kang Reza belum ada uang. Kan udah ada fotonya kan, foto kita tinggal kasih ke orang-orang yang misalnya lebih mapan dari kita. Ini Kang, Bang, ini ada yang jual nih, kira-kira terima berapa? Udah. Seperti itu aja kan, kita ibaratnya jadi sebagai penengah pun kita masih oke gitu ya. Itu yang selama ini saya jalani. Kalau misalnya saya memang belum punya dana, saya tinggal oper aja. Entah itu ada selisihnya atau enggak, saya nggak terlalu mikirin itu. Tapi intinya kita tetap bisa membantu seseorang untuk melakukan buyback gitu. Oke. Jadi modal bukan hal yang utama berarti. Betul, ya Bang ya? bukan. Oke. Ya, jadi gini Kang Reza, kalau sekarang mungkin orang bisa bermudah-mudah menitipkan uang di bursa saham atau segala macam ya. Tapi kalau dulu ya banyak misalnya anak-anak pengusaha yang dikasih uang modal miliar habis. Betul. Ya. Jadi yang utama itu adalah ilmu pengetahuan dan juga daya juang kita. Seberapa berilmu kita tentang bidang yang kita jalani dan juga seberapa besar daya juang kita gitu. Kita udah berusaha maksimal segala macam gitu dan tidak gampang menyerah gitu. Jadi kayak gini aja sekarang saya bangkrut, pernah segala macam, tapi saya tidak meninggalkan jalur yang saya jalani dari awal. Betul, emas gitu ya. Betul. Saya jalani itu dari selama saya di Jakarta, saya nggak belok-belok dari emas gitu. Karena Bang Edi punya ilmunya dan punya daya juang. Iya, bahkan sampai hari ini ibaratnya saya buka itu ya berhubungan dengan emas juga gitu. Gitu. Jadi ya intinya kita konsisten dengan apa yang kita ketahui, misalnya kita pro-nya di bidang ini, itu yang kita jalani gitu. Oke, luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bang Edi Darmanto. Ngobrolnya pasti saya yakin teman-teman nggak ada yang tahu nih kalau Bang Edi pernah rugi 800 juta kan. Kalau nggak kita ngomong nih sekarang. Jadi istilahnya memang kita harus menghargai proses ya. Terus yang kedua integritas ya. Banyakin ilmu ya Bang. Iya. Ilmu yang kita tekuni ya kan. Terus dan yang pasti daya juang itu juga nggak boleh mati ya. Ya. Jadi intinya ini Kang Reza. Pada tahun-tahun yang saya sebutkan tadi, tidak ada ibaratnya sosial media seperti sekarang. Betul. Kita betul-betul mobile, kita jalan naik metro mini, naik ibaratnya keringat-keringatan naik anterin barang. Sekarang semuanya serba gampang, serba mudah. Ada foto tinggal kirim video udah selesai. Seperti itu kan, lebih mudah. Betul. Dan tambah lagi, saya bukan orang yang bersekolah tinggi, bukan pula orang yang punya modal dari awal. Intinya, saya berharap, saya yakin gitu ya. Kayak misalnya orang-orang seperti Mas Reza dan juga teman-teman yang lain yang mungkin sekolahnya lebih tinggi dan juga modal mungkin ada walaupun nggak banyak gitu ya, dan juga sosial media juga bisa gitu. Insya Allah peluang teman-teman lebih besar dari saya gitu. Tapi tetap hargai proses. Jangan buru-buru pengen jadi kaya, jangan buru-buru pengen jadi sukses. Karena nafsu kita yang pengen buru-buru itulah yang membuat kita terpeleset ke tangga lebih bawah lagi dan kita harus mulai lagi dari awal gitu. Coba kita jalan aja dengan benar, ya. Kita
bertahap naik lalu kita sampai pada tahap yang kita inginkan ataupun tahap yang ibaratnya mungkin lebih tinggi gitu ya. Jadi jangan sampai kita terpleset jatuh lagi ke bawah lagi, ngulang dari bawah capek lagi kan. Seperti itu yang saya maksud. Insya Allah peluang teman-teman semua jauh lebih baik dari Bang Edi karena teman-teman mungkin nasibnya lebih baik, sekolah yang lebih tinggi, punya sosial media yang bagus jaringannya, ataupun misalnya kesempatan-kesempatan bisnis yang lebih terbuka gitu. Intinya mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan cerita ini mendapatkan manfaatnya. Kalau misalnya ada yang terinspirasi ya terima kasih banyak, mudah-mudahan juga bermanfaat juga buat Mas Reza dan saya juga, mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil sama-sama gitu. Oke, baik, Folders, ini dia Bang Edi Hermanto.